Saya ini kalau ditanya lagi apa punya pikiran untuk perbaikan lapas nih. Sebetulnya sudah beberapa kali pertemuan saya sampaikan bahwa bukan berarti bahwa apa yang Bapak lakukan, kementerian ini lakukan, kementerian yang baru ini lakukan, BLK, ketahanan pangan, apapun itu bukan bagian yang tidak baik. Itu bagian yang baik. Saya juga melihat dalam sebulan terakhir sangat gencar di media sosial, hampir semua LP menyampaikan keberhasilan-keberhasilan. Tapi kalau mau kementerian ini menjadi baik, harusnya hal-hal seperti yang disampaikan Kak Dewi itu, saya mencatat mungkin lebih dari 11 sih. Kejadian itu tidak terulang. Hal itu tidak terulang. Saya ini, untuk memberi saran kepada bapak-bapak ini, saya itu sampai baca 6 novel. Mulai dari novel tahun 1844, The Count of Monte Cristo, sampai dengan The Green Mile. Itu terakhir tahun 1996 eh, ditulis buku itu. Setelah tahun 1996 tidak pernah lagi ditulis. Artinya bahwa kita ini, apa yang terjadi pada hari ini, itu terjadinya 100 tahun yang lalu. Di orang tuh 100 tahun yang lalu. Kita ini baru terjadi hari ini. Bayangin kita nih mundurnya jauh banget gitu loh. Kalau saya tanya, izin pimpinan, saya tanya sama Pak Dirjen, dengan berbagai peristiwa ini, apa sih sebenarnya yang mesti Pak Dirjen lakukan? Kalau saya tanya sekarang, Pak Dirjen bisa jawab apa sekarang? Apa yang bisa dilakukan? Saya mau tanya sama Pak Tatan sebagai Direktur Pengamanan Intelijen. Sudah lebih dari 20 tahun handphone itu ada di penjara. Bapak tahu nggak ada handphone itu di penjara? Dan bagaimana cara handphone itu masuk? Jadi apa yang terjadi hari ini bukan hal yang luar biasa. Luar biasa. Saya takut, jangan-jangan apa yang terjadi hari ini adalah handphone itu ditarik setelah 23, 25 tahun ada di penjara dengan bebas. Karena bapak-bapak bikin wartel. Dan para narapidananya marah. Bukan hanya para narapidana. Oknum-oknum petugas yang ada di penjara juga marah kepada bapak-bapak adanya wartel itu. Karena mereka mendapat bahagian dari masuknya handphone ke dalam penjara itu. Jadi ini bukan persoalan sederhana. Ini bukan persoalan kita bisa menyelesaikan ini secara baik. Makanya dari awal pertama kita pertemuan, saya udah bilang, buatlah peta jalan pemasyarakatan ini. Di mana setelah pertemuan Lembang, saya tidak tahu tahun 75, ada 3 pertemuan pengayoman ini, perubahan-perubahan nama ini. Waktu diambil alih dari Belanda kepada seorang tentara yang namanya Pak Hartono atau apa. Yang kemudian ada 3 pertemuan perubahan-perubahan nama sampai akhirnya perubahan nama pengayoman itu. Setelah itu lembaga pemasyarakatan ini tidak punya peta jalan. Lembaga pemasyarakatan ini seperti kehilangan jalan. Bukan hanya tidak tahu peta jalan, kehilangan jalan. Jadi bukan persoalan gampang. Tidak bisa ditutupi Bapak nanam padi, ternak kambing, pelihara ikan, lalu bikin BLK. Bukan itu. Bukan itu persoalannya. Persoalan hari ini ada yang ngamuk di Muara Beliti, ada yang pesta narkoba di Pekanbaru, ada yang lari di Kota Cane, ada pegawai Bapak di timur sana yang jual narkoba, kemarin di Pamekasan atau di mana itu, ada bandar 2 di dalamnya mengendalikan narkoba. Itu persoalan sebenarnya. Itu yang kita ingin tanyakan. Apa yang mesti Bapak lakukan dengan kondisi-kondisi seperti itu gitu. Gitu makanya saya tadi apa yang disampaikan Melati tadi itu benar. Melati, bukan Meti, Melati kan aku bilang Melati. Kalau Meti itu, kalau Melati ini Melati yang harum itu, yang harum itu. Saya apa yang disampaikan Melati itu betul. Tadi seharusnya Pak Dirjen nggak usah sampaikan bahwa Pak Dirjen sudah menangkap 1.115 HP, 2.900 elektronik, 2.880. Itu dari mana bisa masuknya, Pak? Itu barang masuk penjara itu bagaimana? Lalu, apakah itu kesalahan kepala lapas saja? Kenapa Bapak tidak tindak direktur-direktur Bapak yang melakukan pengawasan? Kenapa tidak diganti mereka? Kenapa hanya kepala lapas?
Bukankah ada namanya Direktur Pengamanan dan Intelijen, Direktur Teknik Informatika, macam-macam ini. Ada macam-macam. Kenapa hanya mereka? Apa yang dilakukan para eselon 2 terhadap bawahannya selama ini? Pembinaan apa? Ya kan? Jadi ini bukan persoalan sederhana. Sehingga pimpinan seperti dari awal pertemuan-pertemuan, bagaimanapun ini mitra, bahwa Kementerian IMIPAS ini mitra, nggak kuat juga kita nih menjawab. Seperti Pak Adis semalam tanya sama kita, itu bagaimana sih lari-lari terus dari penjara? Bagaimanapun sih ada handphone terus, apa kita sanggup menjawab hal-hal begitu? Sehingga perlu kita buatkan bersama-sama peta jalan, mereka kita bikinkan panja untuk kita dengarkan. Bukan hanya mendengarkan mereka yang benar, tapi mereka yang dihukum itu kita panggil datang ke Komisi 13 ini untuk kita dengarkan. Dia diganti dan penggantinya. Setuju. Supaya ada solusinya. Nggak bisa. Nggak bisa kita hanya dengar pendapat, selesai, kita bikin kesimpulan, besok kita dengar. Nggak bisa. Nggak bakal selesai. Nggak selesai Republik ini. Harus reformasi. Ini baru satu. Nih, Pak Dirjen. Saya ini kan paling rajin. Saya selalu telepon Pak Dirjen kan. Saya paling rajin ke lapas-lapas, lihat. Walaupun kepala lapas ada yang tidak menerima saya datang sendiri. Ya kan? Nih, coba tolong tayangkan. Coba tolong tayangkan yang tadi saya kirim. Coba tolong tayangkan. Coba tolong tayangkan. Coba liatin. Supaya kita nih paham. Semua kita nih paham. Sebenarnya persoalan lapas ini bukan hanya persoalan handphone, persoalan ini. Banyak persoalan di sini yang kemudian menggunung. Berputar-putar dan ini hari ini Pak Dirjen menghadapi ini. Mungkin besok lebih dahsyat dari ini. Karena itu kan memang sudah lama tersimpan. Coba, mana? Aduh lamanya. Ini perlu dimasukkan ke lapas juga nih lama-lama. Iya, iya. Nanti lapas yang baru aja. Oh kan dari Ambil Batam lagi, dulu ambil masuknya. Ya. Nah, Nih. ini dia. Ah, ini filmnya baru. Jadi pernah nggak kita melihat yang begini? Pernah nggak tuh? Pernah nggak kita Ya. melihat yang begini makanan? Kampung. Makan di penjara ini. Beda kalau kita Pak Dirjen teleponkan bahwa akan ada kunjungan Mapirion atau yang lain-lain. Itu makanannya bagus. Pernah nggak kita lihat? Bertahun-tahun begini. Itu isinya orang mau marah semua Pak Dirjen di dalam penjara itu. Tinggal tunggu waktunya aja. Begini, pernah nggak kita pikir? Pikir makan begini nih, pikirin. Ya kan? Kalau kita datang benar bersih seperti kita datang di Solo, semuanya ada di luar. Coba datang pelan-pelan sendiri-sendiri. Nggak ada dokter, nggak ada apa. Jadi maksud saya harus ada kesadaran bagi kita. Tidak boleh kita hanya bercerita saja. Karena kalau kita nih semuanya munafik, nanti orang jujur jadi penjahat Pak Dirjen. Jangan biarkan seperti itu. Jadi kita betul-betul kalau mau jadi orang jujur kita perbaiki. Sama-sama kita perbaiki. Kita perbaiki. Saya belum cerita yang lain. Belum perubahan-perubahan tatanan. Pengelolaan sekarang namanya kantin kering, kantin basah. Semuanya ada konsekuensinya. Nanti saya kalau jumpa Pak Dirjen saya cerita sama Pak Dirjen. Bagaimana itu? Bagaimana hadirnya Inkopas sekarang mengelola itu? Lalu ditarik ke pusat, tidak diturunkan ke daerah. Nanti saya ceritakan. Saya bisa ceritakan. Saya bisa ceritakan semuanya kepada bapak-bapak. Dan ini tidak ada fitnah. Saya bisa bertanggung jawab karena saya ceritakan. Jadi, kalau kita mau memperbaiki penjara ini, sama-sama kita perbaiki. Undang-undang ada, Undang-Undang 22, 2022, semuanya ada. Nggak ada yang dibenarkan. Dan tidak boleh ada kalimat. Kita hadapi mereka dari Dirjen Pasnya. Nggak boleh ada Direktur Pasnya. Orang kita ini jangankan ngadapi orang dalam penjara. Kita ini ngadapi apa aja, merdeka aja kita hadapi pakai bambu runcing. Nggak ada itu. Jadi saya minta ini, sekali ini pimpinan, saya minta kita segera, panjanya segera kita bentuk. Nggak. Ya panjanya karena kita memberi waktu kemarin, apakah ada perbaikan. Kalau ini sudah kita putuskan panjangnya kita bentuk. 2 pertemuan ini nanti habis kita reses
semuanya kita panggil. Kalapas-kalapas baik yang sedang bertugas maupun yang sudah dibebas tugaskan karena pelanggaran-pelanggarannya, kita mau dengar apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi ini bukan hanya soal over capacity, bukan hanya soal biasa-biasa saja. Kalau memang cara masuk banyak, dari semangka bisa masuk narkoba, masuk macam-macam senjata, bisa. Tapi apa kita biarkan semangka masuk? Apa bisa semangka dilempar dari luar tidak hancur sampai itu? Nggak bisa. Semuanya sistemik. Semuanya sudah diatur dan semuanya masuk, itu diketahui. Jadi saya minta kita tidak usah berulang-ulang pertemuan-pertemuan begini yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kita mau pertemuan ini selesai dengan baik dan lapas menjadi baik dan teman-teman Kementerian IMIPAS punya wajah yang bagus. Tidak perlu memoles-moles di IG dan macam-macam. Mau bikin humas macam-macam, kalau pekerjaan tusinya tidak menjadi lebih baik. Itu pesan saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.